Bab 120 Aku akan terus melindungimu. Daripada membiarkan orang-orang bajingan itu mendapatkannya. Aku lebih suka kalau kamu. Ketua kelas yang cantik itu meneteskan air mata. Ini membuat Devan merasa sangat tertekan. Fiona dulunya sangat ceria, cantik, dan penuh percaya diri. Sekarang Fiona masih cantik, bahkan lebih dewasa. Tetapi selalu ada jejak kesedihan di matanya. Dia hanya menatap Devan dengan penuh obsesi. Dia ingin membiarkan dirinya mengambil langkah terakhir bersama Devan. Selama tubuhnya sudah tidak suci. Saat menghadapi pria bajingan itu ke depannya, dia pasti bisa jadi lebih tenang. Bukannya dia memang ingin melakukan ini. Sebaliknya, dia adalah orang kecil yang tidak berdaya. Hampir tidak mungkin untuk bisa berhasil seorang diri. Masyarakat yang realistis ini telah membuka jalan baginya. Pada saat yang sama, itu juga menghalangi jalannya. Ketua kelas, kamu mabuk. Devan dengan paksa meletakkan tangannya di belakang punggung Fiona. Dengan masukan tenaga dalam, kabut menguap dari kepala Fiona. Tatapannya juga jadi lebih jelas. Faktanya, kalau Devan tidak tahu malu, saat ini, dia benar-benar bisa mendapatkan seorang primadona pada zamannya. Tanpa perlu tanggung jawab apapun. Tapi pada akhirnya moralnya menang daripada niat jahat yang ada. Kalau dia melakukan itu, apa bedanya dengan binatang buas? Fiona rela melakukan itu. Jelas karena pengaruh alkohol. Selesai. Ketua kelas. Setelah beberapa menit, Devan melepaskan tangannya. Alkohol dalam tubuh Fiona telah sepenuhnya dipaksa keluar olehnya. Devan, kamu benar-benar bodoh. Fiona segera bicara setelah merasakan tubuhnya yang berangsur-angsur kembali normal. Ketua kelas. Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang, biar aku menjagamu, kata Devan dengan suara yang berat. Namun, saat dia selesai bicara, suara mengejek terdengar. Takutnya kamu tidak akan bisa melindunginya. Saat ini, Direktur Deon dan Direktur Morsa yang tadi pergi sudah kembali lagi. Di belakang mereka, ada banyak petugas keamanan hotel. Bajingan inilah yang melukai Tuan Patin. Kamu lihat. Tuan Patin tidak bergerak. Dia pasti sudah mati. Petugas keamanan segera melangkah maju untuk memeriksa. Ditemukan bahwa Regal hanya dalam keadaan koma. Tidak mati. Nah, siapa yang memberimu izin untuk menyerang orang lain di sini? Kapten petugas keamanan bertanya pada Devan dengan tidak senang. Aku bisa memukul siapapun yang aku mau. Bisakah kamu mengaturku? Devan menjawab, jelas. Dia bisa melihat bahwa para satpam ini patuh pada kedua direktur ini. Direktur Morsa dan Direktur Deon keduanya adalah anggota VIP di hotel ini. Tentu saja, petugas keamanan bersikap baik. Nah, apa kamu sudah bosan hidup? Petugas keamanan memegang tongkat listrik dan hendak datang untuk memberi pelajaran pada Devan. Devan bergerak. Dengan 2 atau 3 pukulan, 5 atau 6 pengawal dijatuhkan ke lantai. Melihat hal ini, Direktur Deon sedikit ketakutan. Namun, mereka masih berani berkata pada Fiona, Fiona, kamu tidak ingin tanda tangan kontrak lagi. Mendengar kata-kata Direktur Deon, ekspresi Fiona sedikit berubah. Saat ini, perusahaan berada di titik hidup dan mati. Kalau kontrak dengan para bos ini ditandatangani, maka perusahaannya akan kembali hidup. Tapi kalau ketiga kontrak ini hilang, kemudian perusahaan akan berada dalam situasi yang tidak akan bisa dipulihkan lagi. Haha, Fiona, kalau kamu tidur dengan kami, kamu bisa dapat kontrak senilai 600 miliar. Di mana lagi kamu bisa dapat hal yang sangat bagus? Nah, pahlawan menyelamatkan kecantikan.
Kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Melihat ekspresi Fiona, mereka bertiga tahu bahwa Fiona pasti akan tunduk. Kecuali Fiona tidak menginginkan perusahaannya lagi. Pada saat ini, Fiona sangat bingung. Dia ingin terus terang mengatakan bahwa dia tidak butuh tanda tangan kontrak. Tapi, dia tidak punya nyali untuk menyinggung ketiga direktur ini. Kalau menyinggung ketiga direktur ini, jangankan membuatnya berada dalam masalah. Dengan kemampuan ketiga direktur itu, mereka bisa membuatnya bangkrut dalam hitungan menit. Melihat hal ini, Devan menyipitkan matanya. Dia melirik kedua direktur, lalu berkata, "Kalian suka mengganggu orang lain ya? Hehe, tentu saja. Kalau kamu punya kemampuan, kamu juga bisa mengganggu kami." Hahaha. Direktur Deon dan Morsa tertawa puas. Yang paling mereka sukai adalah perasaan memegang kendali. Pria yang tiba-tiba muncul ini harusnya teman lama Fiona. Tapi terus kenapa? Pada akhirnya, mungkin dia akan dengan patuh memberikan pacarnya pada mereka. Mereka berkuasa. Jelas. Ini bukan pertama kalinya ketiga direktur ini melakukan hal seperti itu. Tidak peduli seberapa suci pihak lain. Pada akhirnya, tetap tidak bisa lepas dari tangan pembunuh mereka. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan beri kalian pelajaran sekarang. Devan mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian berkata, "Aku ingin melihat ibumu dalam 1 jam. Bawa dia datang ke sini untuk temani aku. Kalau tidak, perusahaanmu akan kubuat bangkrut." Hahaha. Nah, apakah kamu ini sangat bodoh? Meminta ibuku yang sudah tua menemanimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ini adalah lelucon terbesar yang pernah aku dengar dalam hidupku. Direktur Deon dan Direktur Morsa tertawa terbahak-bahak. Direktur Deon, Direktur Morsa, kan? Devan menatap Fiona dan berkata, "Ketua kelas. Apa nama perusahaan mereka?" "Devan, kamu. Apa yang akan kamu lakukan?" Fiona menatap Devan dengan sedikit keraguan. "Bukankah sudah kubilang, aku akan memberi pelajaran pada mereka. Jadi katakan saja," kata Devan. Perusahaan Direktur Deon disebut perusahaan Sankop dengan nilai jual 2 triliun. Perusahaan Direktur Morsa disebut perusahaan Rakuten dengan nilai jual 3 triliun. Oke. Nah, akan kulihat bagaimana kamu membuat perusahaanku bangkrut. Nah, kalau kamu tidak bisa membuat perusahaanku bangkrut, akan kubuat pacarmu kehilangan keperawanannya. Kedua direktur itu masih sangat sombong dan mendominasi. Fiona tahu bahwa kali ini, dia benar-benar menyinggung kedua direktur itu. Tentu saja dia khawatir. "Tenang saja." Devan memegang tangan Fiona, memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Devan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vexana. "Tuan, apakah kamu ingin menemani? Apakah kamu ingin bermain dengan Nana?" Suara dewasa dan menawan Vexana terdengar dari telepon. "Aku ingin 2 perusahaan dengan nilai jual kurang dari 4 triliun bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" kata Devan di telepon. "Oh, siapa yang bodoh untuk berani cari masalah dengan tuan? Nilai jual kurang dari 4 miliar. Bukankah itu cuma butuh hitungan menit?" kata Vexana mendominasi. Untuk Aula Vexana, jangankan perusahaan bernilai 4 triliun. Bahkan perusahaan bernilai 20 triliun sekalian, itu juga bisa bangkrut dalam hitungan menit. Perusahaan Sankop dan perusahaan Rakuten. Devan menyebut nama kedua perusahaan itu, karena Devan secara pribadi memberi perintah. Vexana yang harus melakukannya sendiri. Segera minta Beelzebub untuk mengecek informasi kedua perusahaan tersebut. David Blair. "Aku Vexana. Nona Vexana. Ada perlu apa denganku?"
Tahu siapa peneleponnya? David tiba-tiba merasa sedikit cemas. Bos penguasa bawah tanah Doujin yang meneleponnya. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk membuat perusahaanmu sendiri bangkrut. Kalau tidak, kamu terus sendiri konsekuensinya, kata Vexana dengan dingin. Hah? David terkejut. Kenapa? Ada apa? David bertanya dengan getir. Bersambung. Bab 121. Aku juga bisa mengganggu orang lain. Oh iya. Kenapa ya? Vexana tidak tahu kenapa. Jadi dia menelepon Devan untuk bertanya. Katakan padanya. Tanyakan saja pada putranya, kata Devan santai. Kata tuanku. Tanyakan saja pada putramu. Vexana langsung menutup telepon. Di dalam ruangan, Direktur Deon dan Direktur Morsa mulai tidak sabar. Hei, nak, sudah 10 menit. Perusahaanku masih berjalan dengan baik. Apa kamu benar bisa membuat perusahaan kami bangkrut? Kusarankan padamu untuk segera memberikan pacarmu sesegera mungkin, sehingga perusahaan pacarmu masih bisa dapat untuk besar. Anak muda, menyerahlah kalau memang sudah waktunya. Beruntung pacarmu bisa disukai oleh 2 direktur yang ada. Bahkan petugas keamanan ikut membujuk Devan. Mereka bekerja sebagai petugas keamanan di hotel. Jelas mereka sudah melihat terlalu banyak. Banyak gadis juga berperilaku seperti wanita suci dan kuat pada awalnya. Tapi setelahnya, akhirnya mereka yang jadi lebih aktif. Mereka yang akan menyerahkan diri sendiri. Saat ini, telepon Direktur Deon berdering. Anak sialan, apa yang sudah kamu lakukan? Perusahaan kita akan bangkrut. David bertanya dengan marah. Ayah, apa maksudmu? Bangkrut? Jangan bercanda deh. Direktur Deon menelan ludahnya. Asal tahu, perusahaan mereka adalah perusahaan yang sudah resmi. Tidak mungkin perusahaan yang sudah resmi bisa bangkrut dalam waktu sesingkat itu. Proses berpikirnya masih belum selesai. Siapa yang sedang bercanda denganmu? Cepat katakan padaku. Siapa yang sudah kamu singgung? David sangat cemas. Selama dia tahu siapa yang disinggung putranya, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. David, kenapa teriak-teriak begitu? Tidak bisakah kamu bicara dengan baik kalau memang ada masalah? Pada saat ini, suara merdu terdengar di telepon. Itu adalah istri David, Talita. Jangan lihat Talita yang sudah berusia 40-an. Dia merawat diri dengan baik dan pesonanya masih ada. Persetan, apa kamu tahu apa yang sudah terjadi? Putramu akan membuat kita bangkrut. David berkata dengan marah. Ah, serius? Talita juga langsung cemas. Bagaimanapun, kalau sampai dia bangkrut, kemuliaan dan kekayaannya akan hilang. Cepat tanyakan pada orang yang sudah kamu singgung. Selama dia bisa melepaskan kita bisa melakukan apa saja. David mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya. Pada saat ini, ekspresi Direktur Deon pada Devan akhirnya berubah. Dia tahu, kali ini dia sudah cari masalah dengan orang yang salah. Dia gemetar dan berkata, Dia bilang dia ingin ibuku datang dan menemaninya. Apa katamu? Mata David melebar setelah mendengar kata-kata Direktur Deon. Segera, dia berkata dengan penuh semangat, semudah itu. Direktur Deon hampir tertipu oleh reaksi ayahnya. Devan ingin istrinya menemaninya. Tapi dia bilang sebenarnya itu sangat sederhana. Talita, kamu juga sudah dengar. Cepat dandan dan pergi temani orang itu. David berkata pada istrinya. Talita, aku ini istrimu. Kamu, bagaimana kamu bisa membiarkanku? Talita menatap suaminya dengan tak percaya. Sialan,
Apa kamu masih menginginkan kemuliaan dan kekayaan seperti ini? Kalau kamu tidak mau jadi pengemis, cepat lakukan saja. David berteriak. Oh, kalau begitu, akan kulakukan. Akhirnya Talita setuju. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan kemuliaan dan kekayaan ini. Dasar anak sialan. Beritahu tuan itu bahwa Talita akan segera datang untuk menemaninya. Cepat minta maaf padanya. Jangan sampai perusahaan kita bangkrut. David berkata pada putranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Direktur Deon terduduk di lantai. Itu tidak pernah terpikir olehnya. Ayahnya benar-benar menjual ibunya sendiri. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi antara Devan dan istrinya. Baginya, itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Direktur Deon baru saja menutup telepon. Ponsel Direktur Morsa berdering. Isinya mirip dengan telepon Direktur Deon. Untuk menenangkan kemarahan Devan, ayahnya rela memberikan ibunya datang untuk menemani Devan. Saat ini, jangankan meminta istrinya datang. Bahkan kalau Devan ingin mengobrol dengan neneknya, mereka akan pergi ke pemakaman untuk mengundang nenek tua itu keluar dari kubur. Devan ini sangat menakutkan. Direktur Morsa dan Direktur Deon terduduk di lantai. Melihat Devan, dia penuh ketakutan. Adapun Fiona, ada kilauan di matanya yang indah. Adapun ingatannya tentang Devan, terutama saat terakhir kali dia membantunya keluar dari masalah, serta masuknya dia ke dalam keluarga Simora dan selanjutnya jatuh dari tebing. Bisa dibilang kehidupan Devan di keluarga Simora lebih buruk daripada seekor anjing. Tapi sekarang 3 tahun telah berlalu. Devan sudah sangat menakutkan. Singkatnya, ibu dari 2 direktur sombong ini harus datang untuk menemani Devan. Pada saat itu, dia pikir Devan hanya asal omong. Fiona masih sangat gugup. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan segala sesuatunya. Baru sekarang dia tahu betapa kuatnya pria ini. Tak lama kemudian, ibu dari kedua direktur itu datang. Melihat putranya yang tidak kompeten, keduanya menamparnya 2 kali ketika datang. Mereka tidak berharap punya anak seperti itu. Mana tuan itu? Tanya kedua wanita cantik tersebut. Padahal, usia mereka sudah di atas 40. Tapi uang adalah sesuatu yang paling berkuasa. Uang bisa membuat mereka terlihat seperti baru berusia 30-an. Setelah berdandan, keduanya terlihat lebih menawan. Petugas keamanan di samping sedikit terkejut. Mereka pikir ibu daripada direktur ini sudah jadi wanita tua. Tapi ternyata keduanya masih sangat mempesona. Pada saat ini, petugas keamanan hanya memikirkan satu hal dalam benaknya. Kalau tidak tahu siapa orang ini, pasti akan berpikiran kalau keduanya masih sangat muda. Dalam hatinya, petugas keamanan tidak bisa menahan rasa iri pada Devan. Kedua wanita cantik itu juga kaget saat melihat Devan. Karena, pikir mereka, sebagian besar tokoh besar yang disinggung putra mereka adalah lelaki tua jelek berusia 70-an atau 80-an. Tanpa diduga, itu sebenarnya adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Yang terpenting dia sangat tampan. Kalau mereka tahu bahwa sosok besar itu sangat tampan, mereka tidak akan menamparkan putra mereka 2 kali. Tuanku, kami sudah datang. Kedua wanita cantik itu berdiri di depan Devan dengan patuh. Dengan mata mengedip seperti wanita penggoda. Kedua wanita cantik ini tidak hanya cantik, karena dia telah menjalani kehidupan sebagai orang yang superior. Auranya juga sangat luar biasa. Ada aura khusus terpancar dari matanya. Petugas keamanan itu melihatnya. Mereka berdebar untuk sementara waktu. Tapi bagi Devan,
Ini adalah dua pelacur yang bisa dia buang sesuka hati. Devan bahkan tidak melihat kedua wanita cantik itu. Dia berdiri, berjalan menuju kedua direktur. Lalu berkata sambil tersenyum, "Apa sekarang aku sudah memenuhi syarat untuk jadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik?" "Ya, kamu memenuhi syarat." Kepala keduanya mengangguk seperti ayam mematuk nasi. "Bagaimana dengan kontraknya?" Devan bertanya. "Itu ada di meja samping tempat tidur. Ketua kelas, bawa kontrak ini dan minta mereka tanda tangan," kata Devan pada Fiona. "Oke." Fiona merasa seperti sedang bermimpi. Segera, Direktur Morsa dan Direktur Deon memberikan tanda tangan. Saat ini, Direktur Patin juga bangun. Dia belum tahu apa yang terjadi. Tapi dia melihat sebuah ruangan yang penuh dengan orang. Secara khusus, ibu dari Direktur Deon dan Morsa ada di sini. Direktur Patin lebih tua dari Direktur Deon dan Direktur Morsa. Berusia 30-an dan 40-an. Melihat kedua wanita cantik itu, dia segera menelan ludahnya dan berkata, "Dua nyonya sekalian. Kenapa kalian ada di sini?" Bersambung.